tahu Kau selalu setia. Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang diberkati. Pada hari ini, mari kita jumpa lagi dalam Saat Teduh GPDI Mahanaim Tegal. Dan kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari ini Engkau memberikan kami kesempatan lagi untuk kami dapat bersekutu dengan Engkau. Mari Tuhan Engkau berbicara bagi kami, Engkau mengurapi hamba-Mu dan setiap kami yang mendengar. Dan kami percaya Tuhan ada berkat yang Engkau sediakan di sana. Kami siap menerima berkat Tuhan di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Setiap orang, setiap bangsa ingin mengalami kedamaian, ya kan? Dan hari ini kita hidup di akhir zaman, di masa yang sukar, ya, dengan keadaan pandemi seperti ini. Dan kita tahu ya, sehingga ada banyak orang mulai luntur kasihnya, persatuannya, mereka mulai berjalan sendiri-sendiri. Kalau kita lihat di dalam 1 Timotius 3 ayat 1-4, di situ kita bisa membaca ada manusia di akhir zaman. Nah, salah satunya adalah tidak mau berdamai. Hari ini firman Tuhan datang dalam kehidupan kita di dalam Matius pasal 5. Kita tahu Matius pasal 5 itu adalah ucapan bahagia, khotbah dari Tuhan Yesus di bukit, ya. Nah, tapi hari ini kita akan melihat di ayat yang ke-9, ini adalah ucapan bahagia yang ke-7. Ya, mari kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sekali lagi, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Nah, berbahagialah. Yang pertama, berbahagialah. Yang kedua, orang yang membawa damai. Yang ketiga, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, kata damai di sini ya, itu bahasa aslinya adalah irene atau damai, dan poio, membuat. Jadi pembuat damai. Nah, kalau di LAI ditulis pembawa damai supaya kita lebih mengerti ya. Jadi membawa damai itu artinya menghadirkan kedamaian di tengah-tengah konflik ya. Membawa damai artinya menjadi berkat, menjadi orang yang menyenangkan ya. Tentu tidak semua hal kita bisa menyenangkan orang, tetapi di sini maksudnya menjadi orang yang menyenangkan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, puji Tuhan. Dan berbahagia. Tuhan Yesus berkata berbahagia. Kenapa berbahagia? Berbahagia karena telah melakukan tugas, kewajibannya, apa yang Tuhan perintahkan, sehingga dia mendapat berkat dari Tuhan. Nah, yang terakhir ditulis disebut anak-anak Allah ya. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita diangkat menjadi anaknya. Tetapi nggak sekedar status. Di sini tidak hanya sekedar status saya orang Kristen, saya orang percaya, tetapi yang melakukan kehendak Bapa, ya kan? Berbahagialah orang yang membawa damai. Karena kita membawa damai, kita disebut anak-anak Allah dan kita berbahagia. Puji Tuhan. Nah, bukan sebaliknya ya. Kalau tidak membawa damai itu suka bertengkar, sukanya ribut, suka bermusuhan, berantem, perselisihan. Bukan. Itu bukan yang Tuhan mau. Yang Tuhan Yesus ajarkan di sini, dia rindu kita sebagai orang percaya menjadi pembawa damai. Nah, menjadi pembawa damai itu seharusnya menjadi gaya hidup setiap kita orang percaya, ya, orang Kristen, anak-anak Tuhan, di mana
mau di rumah, di keluarga, di masyarakat, di tempat pekerjaan, dimanapun kita berada saat kita melayani, apapun saja yang kita kerjakan, di mana saja, kita harus mempunyai gaya hidup ini. Nah, kalau kita mengaku kita percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan kita, maka sifat-sifat dari Allah itu harus ada di dalam diri kita. Amin. Nah, ini memang bukan hal yang mudah, bukan otomatis ketika kita percaya langsung kita memiliki semua sifat-sifat Allah, bukan. Tapi ini adalah harus diupayakan, diusahakan ya. Ada harga yang harus dibayar untuk kita bisa memiliki sifat-sifat Allah ya, dengan kita berjuang. Puji nama Tuhan. Nah, untuk kita menjadi pembawa damai, Bapak Ibu Saudara, gimana caranya ya? Caranya adalah yang pertama di dalam Roma 5 ayat 1. Roma 5 ayat 1, demikian firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Hidup dalam damai sejahtera Allah. Kita harus berdamai dulu dengan Allah. Ya, kita mau datang kepada Tuhan, kita akui semua keberadaan kita apa adanya di hadapan Tuhan, dan kita mau membuka hati, kita mau katakan, Tuhan, aku mau tinggal dalam damai sejahtera-Mu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, miliki sikap rendah hati. Di dalam Matius pasal yang ke-11, ayat yang cukup terkenal ya. Ayat yang Matius pasal 11 ayat 29 yang B. Dan belajarlah padaku, belajarlah kepada Yesus, karena aku Yesus lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Puji Tuhan ya. Miliki sikap rendah hati. Apa itu rendah hati? Rendah hati itu artinya mau belajar, mau diajar, mau dikasih tahu dalam hal apa, banyak belajar dalam banyak hal, mau dengarkan firman Tuhan. Ketika dengar firman Tuhan mau sungguh-sungguh, mau menerima masukan ya. Pasti ya kita ada banyak kekurangan ketika orang lain mengoreksi kita. Kita mau rela hati untuk kita diberi masukan. Jangan marah, tapi kita mau sabar, mau merelakan hati kita untuk belajar. Dan kita mau sabar menghadapi apapun, tekun ya ketika kita menghadapi masalah. Karena masalah pun Tuhan izinkan untuk kita belajar ya. Proses pun Tuhan izinkan untuk kita belajar banyak hal. Ya, seperti murid-murid Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus pun dia sudah memberikan teladan buat kita. Nah, ada banyak ya murid-murid Tuhan Yesus yang kita bisa baca di Alkitab ya, Rasul Paulus, dan ada banyak lain lagi. Belajar ya, memiliki sikap rendah hati, dan kalau kita mau rendah hati maka Tuhan bekerja di dalamnya, di dalam kita. Dan yang terakhir adalah mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kita lihat di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh Kudus, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan itu beriringan dengan Roh Kudus. Karena firman Tuhan dan Roh Kudus adalah satu ya. Ketika kita mau belajar firman Tuhan, kita juga mau dipimpin oleh Roh Tuhan, Roh Kudus. Tidak cukup kita dipenuhkan oleh Roh Tuhan, tetapi kita juga mau dipimpin. Sekali lagi di sini tinggal dalam kerendahan hati ya. Saya memberikan contoh ya, di sini adalah Daud. Kita semua kenal ya, tahu Raja Daud. Nah, Bapak Ibu Saudara, Daud ya, dia adalah raja yang terkenal di Israel ya. Dia mulai dari bawah, dia dipilih oleh Tuhan menjadi raja Israel ya. Dia menghadapi banyak tekanan, tantangan mulai dari dia remaja, tetapi dia adalah orang yang di firman Tuhan berkata setuju dengan Tuhan, hatinya melekat dengan Tuhan ya. Daud dia menghadapi Saul ya. Dia sudah berusaha melakukan yang terbaik, tetapi di sini
Saul membenci dia, Saul berusaha hendak membunuh Daud. Tetapi ketika Daud ada kesempatan untuk mau marah, untuk balas kejahatan, Daud tidak melakukannya, ya. Di sini Daud tidak balas jahat dengan jahat sekalipun ada kesempatan. Nah, ini Daud suka berdamai. Mari kita lihat di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Puji Tuhan. Daud bergaul karib dengan Tuhan. Daud orang yang mengandalkan Tuhan. Daud sejak muda hidup bergaul dengan Tuhan. Ya. Tapi Daud tahu apa yang harus dia lakukan. Dia tidak membiarkan amarahnya. Dia suka berdamai. Firman Tuhan dikatakan, Daud adalah orang yang tulus dan orang yang jujur, orang yang apa adanya di hadapan Tuhan, dan dia suka damai. Ya, dia suka berdamai, dia nggak mau cari ribut, dia nggak suka berantem, dia nggak mau balas jahat dengan jahat, tapi dibilang ada masa depan. Nah, ini ada berkat yang Tuhan berikan buat Daud. Berkatnya adalah masa depan. Puji Tuhan, hari ini apapun kondisi kita, biarlah kita mau selalu ingat firman Tuhan. Jadilah pembawa damai, karena ini adalah ajaran Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kalau kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, mari kita mau melakukannya. Kita mau menjadi pembawa damai, ya. Kita mau hidup dalam damai sejahtera Allah. Kita mau memiliki sikap kerendahan hati, dan kita mau minta pimpinan Roh Kudus supaya kita tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dan kita dapat menjadi pembawa damai. Dan itu menyukakan hati Tuhan, maka berkat itu ada bagi kita, maka kita akan berbahagia. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini karena Engkau mengingatkan kepada kami untuk kami boleh menjadi anak-anak yang dikasihi Tuhan, yaitu menjadi pembawa damai. Tuhan, tolong kami. Ada banyak kekurangan kami, keterbatasan kami, tapi kami mau belajar Tuhan, untuk kami melakukan firman-Mu. Bukan dengan kekuatan kami, tetapi oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang akan terus memampukan kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah semua jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka kerjakan, di dalam nama Yesus, berkat-Mu melimpah atas mereka. Dan bawa hidup kami, jemaat Tuhan, semakin melekat dengan Engkau. Supaya kami boleh menjadi anak-anak yang berbahagia, karena kami mengerti kehendak Tuhan dan kami melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.